Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas operasi pada vektor ya. Nah, operasi apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Yang kedua, pengurangan vektor dan perkalian skalar dengan vektor. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, operasi penjumlahan pada vektor. Nah, penjumlahan dua buah vektor dapat dikerjakan dalam dua cara. Yang pertama, secara geometris, dan yang kedua secara aljabar. Cara geometris itu yang bagaimana? Secara gambar ya, mudahnya begitu. Nah, cara geometris sendiri ada dua cara. Yang pertama dengan segitiga, yang kedua dengan aturan jajar genjang. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, dengan cara penjumlahan segitiga atau segitiga vektor. Perhatikan di situ ada vektor A ya dan vektor B. Jika kita ingin menjumlahkan dua buah vektor tersebut, ya, vektor A ditambah vektor B, maka yang dapat kita lakukan adalah dengan cara ya, pangkal vektor B digeser ke ujung vektor A. Nah, ini vektor A-nya ada di situ. Ini pangkalnya vektor B, ini pangkalnya vektor B, ya, digeser ke ujungnya vektor A. Nah, akan kita dapatkan demikian. Nah, ini vektor B-nya. Nah, ini vektornya sama, hanya digeser saja. Nah, maka hasil dari vektor A ditambah vektor B adalah dengan cara menghubungkan pangkal dari vektor A ke ujungnya vektor B. Nah, inilah hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Ini cara segitiga atau segitiga vektor. Nah, sekarang berikutnya dengan cara penjumlahan jajar genjang ya. Aturan jajar genjang. Masih contoh vektor yang sama. Tadi vektor A dan vektor B ini ya. Nah, sekarang kita jumlahkan dengan aturan jajar genjang. Bagaimana caranya? Nah, pangkal vektor B digeser ke pangkal vektor A. Ini pangkalnya vektor B. Ini digeser ke pangkalnya vektor A. Nah, setelah itu dilukis jajar genjang. Nah, coba kita perhatikan. Ini vektor A, ini vektor B, sudah ketemu pangkalnya vektor B dengan vektor A. Ini pangkal dengan pangkal. Kemudian kita melukis jajar genjang. Caranya bagaimana? Buat vektor yang sama dengan vektor A, mulai dari ujungnya vektor B. Nah, ini ya, vektor yang sama dengan vektor A. Kemudian buatlah vektor yang sama dengan vektor B dari ujungnya vektor A. Nah, sekarang ini cara menentukan panjang ini vektor A ditambah vektor B. Ini dari mana? Pangkal ketemu pangkal ini tadi kita tarik ya. Nah, dari ujung persekutuan ini pangkal ya dan ujungnya di sini. Itulah hasil penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor B. Ya. Oke. Berikutnya, jika lebih dari dua buah vektor, bagaimana? Gunakan aturan segi banyak. Sama dengan segitiga tadi ya. Nah, contohnya ini, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Lanjutkan saja, ini vektor A, kemudian vektor B, taruh ini pangkalnya vektor B di ujungnya vektor A. Kemudian pangkalnya vektor C di ujungnya vektor B. Jadi nyambung. Ini vektor A ditambah dengan vektor B, hanya digeser ya. Vektor B di sini ini kita geser aja. Pangkal vektor B di ujungnya vektor A. Kemudian pangkalnya vektor C di ujungnya vektor B. Nah, hasil dari vektor A tambah vektor B tambah vektor C adalah pangkal dari A, kita tarik ke ujungnya vektor C. Ya, ini secara geometris. Ya. Oke.
Sekarang perhatikan contoh berikut. Jika diketahui A, B, C, D, E, F adalah segi 6 beraturan, jika vektor AB diwakili oleh vektor U, ya, dan AF ini sama dengan vektor V, nyatakan vektor FD dalam U dan V. Nah, caranya bagaimana? Lebih mudah kita gambar saja. Nah, secara geometris A, B, C, D, E, F-nya bagaimana ini? A, B, C, D, E, F. Ini segi 6 beraturan. Nah, untuk mempermudahnya di sini kita kasih pangkal koordinatnya di sini O ya. Pangkal dari ini segi 6-nya. Nah, kemudian tadi kita mempunyai vektor AB ini mewakili U. AF, V. Berarti di sini AB arahnya ke sana. Ini vektor U. Kemudian AF berarti arahnya ke sana. Ini vektor V. Nah, yang ditanyakan adalah FD. FD sendiri sama dengan apa? Kan gitu ya. Nah, kalau berdasarkan tadi aturan segitiga yang kita pelajari tadi, FD sama dengan FE ditambah ED ya. FE ditambah ED. Nah, sekarang FE sendiri kita belum tahu. Nah, FE sendiri sebenarnya kita peroleh dari mana? FE itu kita gunakan unsur-unsur yang ada di segi 6 ini. FE bisa kita peroleh dari FO, ini arah ke sini, FO ditambah dengan OE. Nah, FO dilanjutkan OE sama dengan FE. Ya, di mana FO sendiri sama dengan AB, ini FO. Ini arahnya kan sama dengan AB. Panjangnya juga sama dengan AB. Sehingga FO bisa kita tulis sama dengan AB. Nah, sekarang O ke E. OE ini sama dengan AF. Ya, maka di sini FE sama dengan FO ditambah OE, FO sendiri sama dengan AB, OE sendiri sama dengan AF. Ya, sedangkan ED di sini sama dengan AB. Ini ED sama dengan AB ya. Oke. Sehingga tadi kita sudah punya AB diwakili oleh U, ya. AF diwakili oleh V, nah, AB di sini U, sehingga kita dapatkan 2U ditambah V. Ya, ini vektor FD ini dalam U dan V. Kita dapatkan 2U plus V. Ya. Nah, sekarang berikutnya secara aljabar. Jika vektor disajikan dalam bentuk komponen, bisa dalam bidang kartesius ya, maka penjumlahan dapat dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponennya. Nah, ini kita bahas di R2 dulu. Misalkan di R2 itu komponennya X dan Y, karena kan kita menjumlahkan dua vektor, maka kita ambil misalkan vektor A dan vektor B dengan komponen XA, YA, dan XB, YB. Jika kita ingin mencari jumlah dari vektor A dan B, maka jumlahkan komponen-komponen yang seletak. Di sini XA ditambah XB, YA ditambah YB. Ini untuk vektor di R2. Nah, kalau di R3 bagaimana? Sama caranya, jumlahkan komponen-komponennya. Kalau tadi di R2 ada XY, kalau di R3 ada X, Y, dan Z. Nah, misalkan vektor A, XA, YA, ZA, vektor B dengan komponen XB, YB, ZB, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan XA ditambah XB, YA ditambah YB, ZA ditambah ZB. Ya, oke. Sekarang perhatikan contoh berikut. Diketahui vektor A dengan komponen 42 dan vektor B-nya dengan komponen min 45, tentukan
vektor A ditambah vektor B. Nah, kita tinggal jumlahkan komponen-komponennya aja. Ya, 4 ditambah min 4 sama dengan 0, 2 ditambah min 5 sama dengan min 3. Ini hasil dari penjumlahan vektor A dan B ya. Oke. Masih operasi penjumlahan vektor. Nah, ini kita ambil contoh di R3. Vektornya ditulis dalam bentuk vektor basis. Diketahui vektor A ya sama dengan I plus 2J plus 3K. Dan vektor B-nya sama dengan min 3I plus 2J plus 4K. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Nah, tadi paling mudah kita menjumlahkan komponen-komponennya, kita tulis dalam bentuk vektor kolom. Di mana di sini vektor A bisa kita tulis menjadi 1, 2, 3. Vektor B-nya bisa kita tulis min 3, 2, 4. Kita jumlahkan komponen-komponennya, 1 ditambah min 3 sama dengan min 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini secara ya vektor kolom. Nah, kalau kita mau menuliskan jadi vektor basis, ini min 2i plus 4j plus 7k. Nah, ini sebenarnya bisa kita langsung jumlahkan begini, juga boleh. I ditambah min 3i sama dengan min 2i. Ya. Nah, ini 2j ditambah 2j sama dengan 4j. 3k ditambah 4k sama dengan 7k. Ya. Min 2i plus 4j plus 7k. Ini hasil penjumlahan vektornya. Oke. Berikutnya kita bahas operasi pengurangan pada vektor. Nah, operasi pengurangan pada vektor, nah, dari vektor A dan vektor B bisa kita tuliskan, ya simbolnya masih sama ya dengan operasi pada bilangan aljabar ya. Nah, operasi ini dapat didefinisikan sebagai penjumlahan vektor A dengan vektor lawannya vektor B atau negatif vektor B. Nah, bisa ditulis A ditambah min B ya. Vektor lawan dari vektor B. Oke. Nah, jadi bisa ditulis demikian. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah lawan dari vektor B. Oke. Apabila vektor disajikan dalam bentuk komponen, maka pengurangan vektor dapat dilakukan dengan mengurangkan komponen-komponennya. Ya. Oke. Nah, perhatikan ini contohnya. Ini ada vektor A. Ini ada vektor B. Nah, jika kita ingin mengurangkan ya vektor A dikurangi vektor B, nah maka ini vektor A-nya, di sini ini vektor A, vektor B-nya kan arah ke sana ya. Nah, kita cari yang berlawanan dengan vektor B. Nah, ini berlawanan dengan vektor B. Nah, ini arahnya berlawanan, ukurannya tetap. Nah, tadi untuk menjumlahkan pangkalnya vektor B di sini bisa kita taruh di pangkalnya vektor A. Nah, ini. Sehingga kita buat menjadi jajar genjang. Ya. Nah, kita dapatkan ini dari ini persekutuan pangkalnya ini ke ujungnya sini. Oke. Nah, ini hasilnya A min B. Berikutnya, nah, min B merupakan lawan dari vektor B ya. Vektor min B adalah vektor yang panjangnya sama dengan vektor B. Hanya arahnya saja yang berlawanan. Ya. Misalnya vektor AB ya. Kita cari lawannya adalah min AB atau bisa kita tulis BA. Ya. Oke. Perhatikan contohnya. Diketahui vektor A ya dengan komponen 42 dan vektor B-nya komponennya min 4, min 5. Tentukan A min B. Nah, kita tinggal ini kurangkan komponen-komponennya aja. 42 dikurangi min 4, min 5. Ya.
4 dikurangi min 4 sama dengan 8, 2 dikurangi min 5 sama dengan 7. Oke. Berikutnya kita bahas operasi perkalian skalar dengan vektor. Nah, skalar itu apa sih? Skalar itu besaran yang tidak mempunyai arah. Ya. Nah, kita kalikan dengan vektor. Vektor itu besaran yang mempunyai arah. Nah, hasil perkalian antara vektor A dengan sebarang bilangan real K ditulis sama dengan K kali vektor A, di mana hasilnya merupakan vektor yang arahnya sama dengan vektor A dan panjangnya K kali panjang vektor A. Nah, perhatikan ilustrasi vektor ini ya. Nah, misalkan ini vektor A. Arahnya ke sini, ke kanan ini. Ya, ini vektor A. Kemudian kita punya vektor ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan panjangnya, ini 2 kali panjang vektor A ini kan. Nah, maka bisa kita tulis 2 kali vektor A. Ini 2A. Ya. Oke, arahnya sama dengan arah vektor A. Ya. Cuma panjangnya 2 kalinya. Oke. Perhatikan ilustrasi berikutnya. Nah, kita punya vektor yang berlawanan arah. Ini arahnya ke sana. Kita lihat panjangnya seberapa. Nah, ternyata panjangnya 3 kali vektor lawan dari A. Ya, ini berlawanan. Nah, panjangnya sama dengan panjangnya vektor A, tetapi arahnya berlawanan. Ini kita lihat 3 kali dari lawannya vektor A. Ya, maka kita tulis min 3A. Ya, min 3A. Ini menunjukkan arah berlawanan. Ya, panjangnya 3 kalinya. Oke. Nah, secara aljabar diketahui vektor A ini misalkan di R3. Ya, dengan komponen XA, YA, ZA dan K-nya anggota bilangan real. Maka K kali vektor A, ini K kali vektor A ini ya, K kali XA, YA, ZA. Ya. Oke, ya. Dan menghitungnya bagaimana? K kalikan XA, K kali YA, K kali ZA. Ya, kalau ingin menentukan posisi di mana K kali vektor A ini. Oke? Ya. Nah, coba perhatikan contohnya. Nah, ini contohnya di R2 ya. Diketahui vektor A dengan komponen 42 dan vektor B-nya dengan komponen min 4, min 5. Tentukan 3 kali vektor A dikurangi vektor B. Nah, perhatikan di sini 3 kali vektor A dikurangi vektor B, 3 kali 4, 2. Nah, dikurangi vektor B-nya min 4, min 5. Nah, tadi kalikan skalarnya dengan komponennya. 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 2 sama dengan 6 dikurangi min 4 min 5. Nah, hasilnya 12 dikurangi min 4 sama dengan 16. 6 dikurangi min 5. 6 dikurangi min 5. Oh, sorry, ini harusnya 11 ya. Oke. Nah, ini 11. Nah, oke, ini contoh perkalian skalar dengan vektor. Ya, 3 kali vektor A kalikan dengan komponen-komponennya. Kalau ini operasi pengurangan tadi sudah kita bahas. Ya, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.